Halo, nama saya Edu, Ketua Kelompok 2. Sebelum saya mempresentasikan PPT ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Vita, Jenny, Hana, Jasmine, Jonathan, Jocelyn, dan Marcelo. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan salah satu lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. Amandemen UUD NRI tahun 1945 telah mendorong penataan ulang posisi lembaga negara, terutama mengubah kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR. Pasal 10 UU nomor 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang kedudukannya sebagai lembaga negara. Tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden, wakil, dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kedua, memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presidennya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Keempat, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara. 1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kedua, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, Presiden menempatkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keempat, mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Wewenang Presiden. 1. Berhak mengajukan rancangan kepada DPR. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keempat, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain-lain diatur dengan undang-undang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang DPR. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak dapat dibubarkan dikarenakan ia bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan presiden atas perilaku presiden dalam mematuhi Undang-Undang Dasar atau peraturan yang telah diterapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas DPR yaitu menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Lalu,
memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berkibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggaran adalah dilaksanakannya untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang terhadap APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan merupakan hal yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang terakhir adalah wewenang DPR, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah, pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Lalu juga membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang mengenai APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah. Mahkamah Agung. Calon Mahkamah Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Fungsi Mahkamah Agung. 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 2. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Tugas Mahkamah Agung: membantu Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan penelitian, pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerjasama antara lembaga di dalam dan luar negeri serta pendidikan, pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung yaitu 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang yang menentukan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dalam dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas pimpinan DPD menyusun rencana kerja pimpinan, menjadi juru DPD, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD. Fungsi DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Wewenang DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pertimbangan atas rancangan undang-undang, dan pemilihan anggota DPK. Komisi Yudisial atau KY. Tugas KY adalah mengajukan usul berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan hakim. Fungsi KY adalah sebagai bagian dari perbaikan peradilan untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan peradilan. Wewenang Komisi Yudisial yaitu A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim AD HOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. C. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan D. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.